Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Sabina TV ya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang suatu permasalahan fikih ya. Kalau permasalahan fikih itu khusus di Al-Ustadz Amik. Siap. Ya, jadi polesnya itu tentang masalah-masalah fikih aja gitu ya. Nanti next time lah ya, next time kita bahas masalah fikih lagi. Namun pada kesempatan kali ini saya bertemu atau kedatangan tamu ya, kedatangan tamu yang ini aslinya orang Cibingbin tapi jarang sekali di Cibingbin, nggak tahu kenapa gitu. Namanya ini adalah Mas Jujun Junaidi. Apa kabar Mas Jujun? Sehat. Jujunnya biasa aja ya, jangan kejawa-jawaan. Oh, Jujun aja ya berarti ya, Jujun Junaidi ya. Jujun Junaidi. Jujun Junaidi. Berarti Jujun Junaidi Abdillah. Abdillah. Ya, Oh, ada Abdillahnya? Ada. Ya, maaf. Saya nggak tahu, saya tahunya Jujun Junaidi aja gitu. Oh, iya. Berarti sesuai nama di IG ya? Beda. IG Beda ya? Kalau beda. di IG Junaidi Hakim. Junaidi Hakim ya. Kalau di Facebook Junaidi Abdillah. Junaidi Abdillah ya. Nggak ada Jujunnya. Nggak ada. Medok dia. Malum ya. Oke Mas Jujun, ini ya terima kasih sebelumnya sudah hadir di Poles ini ya. Ini Poles ini adalah podcast lesehan sebenarnya sih ya. Karena kita di Sabilun aja gitu santri, jadi ya udah lesehan aja lah gitu. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya kita punya interior lah. Semoga ya. Iya, amin. Nah, gimana kabarnya Mas Jujun? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Perasaan tadi udah ditanyain ya? Iya udah. Oh ya saya lupa ya. Panjenengan gimana? Iya. Saya ini aslinya apa sih gugup gitu ya, karena iya. saya kan dengar-dengar kalau Mas Jujun ini dari info yang saya tahu, yang saya dengar itu adalah mantan presiden BEM gitu kan. Tapi kan ya saya juga nggak tahu gitu kan. Itu katanya jadi BEM di Jawa Timur. Waduh kata saya gitu. Dan sekarang hadir di sini ya saya gugup lah. Saya bukan apa-apa gitu kan. Orang biasa. Tapi emang kabar itu benar nggak sih? Sekalian klarifikasi berarti ya. Ya udah sekalian aja ya, karena yang beredar itu seperti itu gitu ya. Kalau ketua enggak. Oh enggak ya. Iya, kalau ketua enggak, cuman ikut bantu-bantu di ketua. Bantu-bantu ketua. Iya. Berarti kalau bantu-bantu ketua istilahnya kalau bukan anggota bawahan itu wakil. Ya kebetulan diwakil. Oh wakil BEM, Masya Allah. Itu kan ya kan meskipun bukan ketua tapi wakilnya ya ngeri juga. Biasa aja kok. Sebenarnya ini Kak, BEM itu apa sih sebenarnya tuh? Oh, kalau BEM itu ya badan eksekutif yang ada di kampus. Yang ada di kampus ya. Berarti badan eksekutif yang ada di kampus itu mencakupnya semua satu kampus atau satu jurusan aja gitu? Oh, kalau berarti kalau BEM, kebetulan kan kemarin saya di BEM-U. BEM-U berarti BEM Universitas, berarti satu kampus. Oh, berarti satu kampus ya. Iya. Oh, mantap Satu ya. kampus. Kalau ada istilah-istilah tertentu nggak? Kalau misalkan di pramuka itu kan ketua pramukanya itu pradana kalau nggak salah ya. Terus di OSIS kakak OSIS Tingkatannya gitu ya. Maksudnya istilah-istilahnya gitu. Oh ya ada. Ada di juga. Juga Ya? ada. Ada juga. Kalau misalkan di universitas atau di kadang kan ada yang di bawah naungan Kemenag, ada yang di bawah naungan Dikti. Nah, kalau misalkan yang di bawah naungan Kemenag itu biasanya menggunakan kata Dema itu apa? Ketua Dema, Dewan Mahasiswa. Oh, Dewan Mahasiswa ya. Dewan Mahasiswa apa enggak ya? Ya pokoknya Dema ya gitu ya. Iya. Kalau misalkan yang di bawah naungan Dikti biasanya menggunakannya ya Presiden. Iya. Kalau Mas Jujun sendiri ini berarti di bawah naungan di Dikti. Bawah naungan Dikti. Berarti Wapres dong ya. Karena wakil ketua BEM jadi kalau ketuanya pasti presiden dong. Kalau di bawah naungan Dikti dong. Berarti kalau
wakilnya itu wapres lah, wakil presiden. Insya Allah kayak gitu ya, insya Allah. Ya, insya Allah kayak gitu. Yo, gimana? Referensinya nggak jelas, referensinya cuman pas ngobrol-ngobrol aja gitu. Oh iya. Jadi memang tidak menggali lebih dalam tentang istilah-istilah itu ya. Makanya kan saya di BEM juga cuma membantu-bantu aja. Iya. Tapi kalau membantu juga ya, kalau di wakil sih ya punya wewenang untuk ini. Tapi ada kan yang lebihnya itu diketuakan. Iya. Tapi kalau boleh tahu kemarin kuliah di Jawa Timur ya? Iya. Kalau di Jawa Timur itu di universitas mana? Alhamdulillah kemarin kuliah di Unhas. Universitas Hasyim Asy'ari. Oh, Universitas Hasyim Asy'ari. Iya. NU berarti ya. NU Ya, tapi nggak NUI. Aduh. Kalau misalkan orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa, nggak Jawani. Kalau orang NU nggak pati NU, nggak NU-ni, apa itu berarti? Nggak NU-in. Berarti maksudnya NU-nya itu bukan kurang sih, kurang belajar lebih aja gitu. Oh iya. Berarti ya maksudnya apa namanya titel atau bukan titel sih ya, jadi masuk ke kategori NU, cuman nggak terlalu NU gitu. Atau gimana? Kalau yang gak terlalu NU sayanya kayaknya. Kalau kampusnya jelas NU-nya. Kayak kalau kampusnya jelas NU-nya. Ya jadi memang apa sih ya? Kalau menggali tentang NU bakalan panjang sih. Bakalan panjang kalau menggali tentang berapa NU. episode gak habis-habis. Iya. bukan kapasitas kita juga mungkin ya, Kak. Saya gitu. Mungkin kalau Mas Jujun bisa menjelaskan gitu. Ya. Tapi ya kita bahas tentang ini aja Mas Jujun. Itu kan Mas Jujun asli dari Cibingbin, Kuningan di Jawa Barat. Itu kenapa kok bisa sampai kuliah di Jawa Timur gitu loh? Maksudnya gini, apakah di Kuningan sendiri itu nggak ada kampus yang bonafit atau gimana gitu? Apakah kampus di Kuningan itu jelek-jelek? Iya. Jadi berarti cerita dulu ya. Iya. Cerita dulu. Silakan. Jadi kebetulan saya di Jombang itu dari SMA. Dari SMA udah di Jombang. Dari SMA. Ya. Dari SMA di Jombang terus lanjut sampai kuliah, habis itu pulang. Saya ngambil di sana itu berarti bentar Mas Jujun, berarti pas kuliah Mas Jujun nggak pulang-pulang ya? Di kampus aja terus. Ya pulang. Maksudnya lebih lama kegiatannya, kesehariannya itu di Jombang. Oh, di Jombang. Masa PP dari sini kan. Ya berarti ke kampungnya itu jarang gitu ya. Ya setahun 2 kali kadang. Setahun 2 kali. Mantap berarti. Betah itu. Betah sih. Betah. Ya, dilanjut ceritanya, Kak. Jadi saya di Jombang bukan berarti di Kuningan nggak ada yang keren. Yang nggak ada yang keren, nggak ada yang bagus. Justru di Kuningan juga bagus-bagus. Ada kampus besar kayak Uniku, namanya. Terus Cikip Muhammadiyah, kan banyak yang lainnya juga bagus-bagus. Ada Unisa juga ya. Ada Unisa, iya. Sampai Unisa kan ya. Statusnya aja gitu kan. Jadi emang kebetulan itu dulu itu waktu SMA juga. Jadi setelah MTS kan saya di MTSN Cibingbin. Iya. Kalau sekarang MTS 8 ya? Iya, MTSN 8. MTSN 8 ya, MTSN Kuningan. 8 Kuningan. Habis itu saya diajak sama paman saya. Paman. Iya. Paman. Habis itu ke Jombang. Ya udah mungkin udah jalannya juga kali di Jombang itu. Berarti kalau diajak sama paman ke Jombang itu bukan keinginan sendiri dong. Kebetulan waktu itu kan masih kecil. Masih perlu bimbingan lah, bimbingan mengenai kemana untuk kasarannya mencari ilmu kan butuh bimbingan yang sudah terdahulunya. Kebetulan paman saya kan sudah terdahulu, makanya saya ikut beliau gitu. Oh, berarti ikut pilihan paman gitu ya. Tapi selain dari ikut pilihan paman gitu, ada nggak waktu MTS dulu keluar MTS nih, saya pengen sekolah di Jakarta misalnya gitu. Pernah kepikiran ke sana nggak? Waktu dulu itu kebetulan enggak sih. Enggak ya. Kebetulan dulu itu emang semenjak saya mondok itu posisi saya kelas SD masih MI ya, masih MI.
nggak tahu itu, pengen ikut malah. Oh, pengen ikut ke sana. Pengen ikut. Gitu. Jadi pengen ikut ya merantau ke Jawa Timuran. Oh. Ke Jawa lah kasarannya, ke Jawa. Iya, ke Jawa ya. Ke Jawa. Berarti emang awalnya juga udah ada kemauan. Ada keinginan sendiri juga. Ada keinginan untuk sekolah di Jawa Timur dan kebetulan sama paman diarahkan ke sana gitu. Iya, ke Jawa. Ya. Berarti emang cocok ya. Jadi emang jodoh lah sampai akhirnya lulus kuliah. Lulus kuliah. Sarjana corona. Sarjana corona. Sudah online. Sudah online. Iya, ya ampun. Di kamar sendirian gitu pakai baju toga gitu. Jadi di sana itu dari keluar MTS langsung sekolah di sana. Terus kuliah juga di sana. Iya. Terus di sana itu apakah murni sekolah atau pesantren juga, mondok? Ya kebetulan sambil mondok. Sambil mondok di sana Iya, juga. sambil mondok. Jadi mondok sambil sekolah, terus mondok sambil kuliah. Oh iya. Iya. Kalau menurut saya kuliah juga sekolah sih. Iya sama aja sih. Iya. Maksudnya kan biar ada bahasa beda dikit. Oh iya. Biar bangga kampung mahasiswa gitu. Susah ya kalau ngobrol sama wakil presiden itu ya. Tapi gimana Kak? Gini. Kesannya gitu kan, kalau misalkan saya sih nggak tahu ya, meskipun saya istilahnya kuliah ya gitu, tapi saya nggak ikut organisasi badan eksekutif gitu. Saya nggak tahu, asli saya nggak tahu tentang BEM itu seperti apa, itu saya nggak tahu gitu. Jadi emang kalau saya berangkat kuliah ya berangkat, belajar, pulang kan gitu. Emang kebetulan di Cibingbin kan baru ya ada. Iya, cabangnya. Cabang dari Unisa ya. Iya, cabang dari. Kalau Unsa nanti Surabaya ya. Iya. Unisa, Cuma ya. jauh lagi ya. Unisa. Ya, kalau misalkan biasanya di kampus-kampus itu ada organisasi-organisasi internal. Nanti kan ada organisasi eksternal juga internal. Kalau misalkan organisasi internal nanti berarti kalau internal cakupannya dalam kampus kan? Dalam kampus. Dalam kampus iya. Berarti nanti ada tingkatannya mulai dari organisasi prodi, terus fakultas sampai ke BEM universitas, kayak gitu. Itu yang internal berarti. Yang ya? internal, yang internal nanti ada yang lainnya juga internal, ada UKM, ada yang lainnya gitu. Oh iya, mungkin SI juga masuk eksternal ya? SI itu berarti BEM SI itu ya, seluruh Indonesia? Bukan, jadi kan nggak tahu SI nggak tahu apa ya, itu kalau di Unisa itu waktu saya ospek. Oh iya. Ya, waktu saya ospek itu kan ada pengenalan organisasi itu. Ada pengenalan organisasi, jadi ada sebuah organisasi, maaf ini kalau salah ya, saya lupa itu, ada Serikat Ekonomi Islam kalau nggak salah. Oh iya. SEI ya. Itu berarti ekstra. Maksudnya kalau itu organisasi yang menaungi jurusan, ya, bukan? Sepertinya seperti itu. Kalau misalkan dari saya kan kebetulan saya di manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam itu nanti ada internal yang dalam kampus, ada HMJ, HMP, sama aja. Nanti ada organisasi yang mewadahi jurusan itu. Oh. Kalau di iya. saya itu nanti ada IMAPSI, Ikatan Mahasiswa Prodi MPI dan Administrasi Pendidikan Seluruh Indonesia. Berarti itu eksternal. Itu eksternal maksudnya. Eksternal. Eksternal apa internal ya? Ya anggap eksternal aja dah. Kalau gambaran saya internal itu berarti kan seperti BEM ya. Ya. Seperti BEM. Ya berarti internal. Eksternal. Eksternal Ya. Kalau BEM itu kan seperti tadi katakan Mas Jujun, kalau itu di dalam yang memang mengurusi di universitas itu gitu kan. Kalau seluruh Indonesia ya mungkin eksternal. Eksternal, iya. Ya kalau misalkan perkataannya yang tadi dijelaskan itu benar, saya nggak ngerti waktu ospek, karena waktu ospek saya dari angkatan gitu ya, angkatan dari saya di sini itu di Cibingbin paling tua, jadi ya malu gitu. saya udah diem aja gitu, paling tua. Iya. Gak ada batasan kan buat belajar kan? Iya gitu. Tapi ya karena saya ingin
ya udahlah saya pengen lebih tahu gitu kan, lebih tahu tentang akademik gitu sebenarnya. Ya udah saya kuliah gitu. Tapi ya cuma itu, saya sebatas berangkat belajar pulang, berangkat belajar pulang. Berarti kayak itulah, kalau istilah yang saya dengar di Jawa Timur itu ya mahasiswa kupu-kupu itu. Ya nggak tahu sih. Mahasiswa kuliah pulang. Saya kira kupu-kupu itu hewan gitu. Bahasa bercandaannya gitu, Yeah. bahasa bercandaannya. Kalau misalkan anak organisasi biasanya mahasiswa kura-kura gitu. Yeah. Kuliah rapat kayak gitu. Ya saya kira kupu-kupu itu yang bisa terbang gitu, jadi indah gitu, cuma menghisap lalu pergi. Enak banget ya. Ya itu bercandaannya ya, kalau di kampus kayak gitu. Berarti emang asik ya di kampus itu. Asik. Jadi memang apa sih, saya sendiri merasa kalau misalkan lagi masuk kelas gitu ya, kita bisa diskusi sama dosen, sama yang lebih tahu. Terus juga bisa diskusi sama teman-teman, bahkan sampai debat juga gitu kan. Asik tuh saya kalau sampai debat. Debat dengan dosen ya? Mantap. Enggak dengan dosen, saya sama dosen sih injay-injay aja lah gitu. Kecuali dosennya mancing ya mungkin. Kalau misalkan sampai debat sama dosen kan berarti itu kesuksesan dosennya kan. Ya. Bisa menumbuhkan jiwa diskusinya dalam dirinya kan gitu. Jadi memang mungkin kerjaannya kayak gitu ya. Jadi mungkin ini mah ya, mungkin karena saya waktu pernah sama beberapa dosen itu saya debat sampai ya kalau istilahnya ya udahlah, saya nyerah aja gitu kan, saya nyerah aja. Jadi mungkin, tapi nggak tahu setelah itu si dosen itu malah kamu Irfan gitu kan. Maksud saya tuh ya saya nggak sepinter itulah gitu kan. Saya nggak sepinter itu, cuman mungkin tolak ukurnya itu di sana. Kalau misalkan si dosen memberikan materi terus saya berani nyanggah, berarti memang tingkat kesuksesannya ini anak mencerna, mungkin seperti itu mungkin. Tapi kalau menurut Mas Jujun sendiri ini gimana? Maksudnya kan kalau sampai debat kusir gitu kan. Ya emang fungsinya dalam kelas kan seperti itu kan, menghidupkan, soalnya kalau udah dalam ranah mahasiswa kan udah bukan, ya kadang masih ada yang metode ceramah. Metode ceramah, tapi kan kalau paling jenuh tuh saya tuh asli kan ngantuk juga ya. Iya ngantuk asli. Saya udah apa namanya? Kita saling share pengalaman aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu serius ya. Kalau dosen yang bahkan sampai 2 jam gitu kan, sampai 2 jam kita nggak dikasih kesempatan buat ngomong, beliau aja yang ngomong, ya saya sih nggak menyalahkan, cuman metodenya mungkin seperti itu. Tapi kan efeknya ini apa gitu kan, masuk enggak pelajaran. Berarti gitu. Di kelas maksa-maksa melek gitu ya? Ya iya. Sama aja berarti. Iya, mau bawa kopi jangan gitu kan. Jadi ya udahlah. Emang kan karakter dosen juga kan beda-beda. Karakter dosen, jadi ada kalanya dosen yang ya bisa mancing diskusi dengan metodenya, kadang ngasih masalah, misalkan kayak bawa studi kasus 1 plek didiskusiin. Ada yang metode kayak gitu, ada yang udah dari awal assalamualaikum jelasin, habis itu ada pertanyaan nggak ada, ya udah selesai ya, pulang, ketemu lagi minggu depan kayak gitu. Ada kan macam-macam. Iya sih. Yang penting kan tujuannya sama kan, menyampaikan ilmunya gitu. Jadi gini Mas Jun, meskipun saya umurnya di atas Mas Jujun gitu, untuk pengalaman sekolah itu saya kalah loh. Enggak, sama aja. Kan? Cuman mungkin di bidang yang berbeda. Kamu mungkin menonjol di bidang A, mungkin saya kurang di bidang A-nya. Sama aja lah, saling melengkapi kan kayak gitu. Cuman masalahnya kan dari segi waktu gitu kan. Dari segi waktu Mas Jujun lebih pertama, jadi makanya saya tanya-tanya gitu kan. Saya nggak tahu gitu kedepannya. Berarti kalau secara semester saya cutting berarti. Kalau masalah umur saya jauh ya. Iya. Jadi mas, tapi tetap lah meskipun cutting ya sama yang lebih sepuh harus menghormati. Iya, nggak gitu. Kita sama lah. Saya nggak merasa saya tua kok. Ya, jadi gini Mas.
Itu ya tadi share pengalaman aja ya gitu. Jadi memang mencari ilmu bisa di mana aja ya seperti Mas Jujun tadi.